Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad meminta Presiden Jokowi memecat Sri Mulyani. Fadil kecewa karena pemotongan anggaran MPR terjadi saat jumlah pimpinan MPR bertambah dari 4 menjadi 10 orang. Jadi kalau Anda mempunyai mobil 18, rumah gedung 2, istri 4, tapi masih ingin uangnya rakyat segala macam, itu miskin. Sebetulnya miskin, mereka sangat miskin, jadi kasihan kita pada mereka. Itu kita punya program, malah kita ingin kalau boleh ini sampai dengan 8 kali dalam setahun di tiap orang. Nah, sekarang itu terbatas. Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa bayar miliaran untuk jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidup. Jadi wakil rakyat kita kerja berantem mulu, saya nggak tahu deh. Supaya wakil rakyatnya dapat hidayah, insaf, dan membela kita. Untuk aja wakil rakyat yang bagus. Menteri Sekretaris Negara Pratikno merespon permintaan pimpinan MPR untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pratikno menegaskan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Kalau itu kan urusannya Presiden lah, mengenai pengangkatan dan seterusnya penggantian menteri. Petinggi MPR marah ke Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran anggaran MPR dipangkas. Dinilai tidak menghargai MPR, pimpinan MPR minta Presiden Joko Widodo pecat Menkyu. Ya, kita butuhkan 1,4 triliun baru bagus supaya semua bisa jalan dengan baik. 1,2 juga sebenarnya cukup. Kalau udah cuma dapat setengah ya, bekerja kan 6 bulan. Fadil dilaporkan ke polisi setelah meminjam uang untuk keperluan tim sepak bola Persigo Gorontalo saat ia masih menjabat sebagai Ketua Pengda PSSI Gorontalo tahun 2004 lalu. Dimelaratkan saja supaya sadar bahwa dia itu adalah penguasa uang, bukan dikuasai uang. Kepala kita ini kepala yang sudah senang uang tadi itu. Kita itu ada kegiatan-kegiatan di masyarakat yang besar, seperti sosialisasi 4 pilar. Kalian yang sedang berdiskusi, jangan cuma ngomong. Kami butuh realisasi untuk kami kosong. Negara ini diurus dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Kami menjaga republik ini dengan profesional. Sekali lagi kami sampaikan memang ini karena situasi dan kondisi yang extraordinary. Jadi kita semua memang terpaksa harus melakukan penghematan di sana-sini demi memastikan rakyat menjadi prioritas. Fadil Muhammad diperiksa penyidik Polda Gorontalo terkait dugaan kasus penipuan terhadap seorang pengusaha senilai 6 miliar rupiah. Sopo wae sing korupsi ning Indonesia, aku raeman piro sing kok lek. Sing aku wedi anakmu engko sok-sok ciloko. Kowe ciloko, keluargamu ciloko. Itu uang hanya untuk yang diberikan sekarang, hanya untuk digunakan selama 6 bulan saja. Ada kegiatan-kegiatan penelitian, apalagi sekarang kita sedang lagi rame-ramenya mempersiapkan untuk PP, pokok-pokok haluan negara yang diminta oleh partai-partai yang ada, dan masukan begitu banyak dari masyarakat. Tidak cukup uangnya, Fadil. Tidak cukup uangnya. Tidak cukup. Setelah tiba di Polda Gorontalo, Fadil Muhammad langsung menuju ruang reserse kriminal umum untuk menjalani pemeriksaan. Fadil diperiksa terkait pengaduan Saleh Hemeto, seorang pengusaha atas tuduhan penipuan uang sebesar 4 miliar rupiah. Wing soal wektu kuwi aja rumangsa ora. Ora sesasi, rong sasi, setahun, pas tahun, rong tahun. Ora ungkuk sok wis tuwa. Seperti disampaikan Bapak Presiden, tahun 2022 APBN kita itu zero based budgeting. Desakan agar Sri Mulyani mundur dari jabatannya juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadil Muhammad. Fadil menyebut Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR. Bagaimana ini sikap begini? Kalau dicopot aja sebenarnya terserah Presiden, serahkan kepada Presiden. Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai Menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai Menteri terbaik dunia, masuk ke banyak penghargaan dari internasional. Semua orang menghargai kok.
semua orang hormat pada Bu Sri Mulyani. Ya kalau ada kita yang menyampaikan seperti itu, yang mungkin belum mengerti masalah ekonomi makro. Bagaimana dengan pertumbuhan belanja yang semakin kecil dapat menghasilkan output outcome yang semakin besar. Ibu Sri Mulyani Indrawati satu-satunya menteri terbaik dunia. Kasus dugaan penipuan terjadi 2004 lalu, di mana saat itu Fadel menjadi gubernur Gorontalo dan sekaligus menjadi ketua Pengda PSSI. Fadel meminjam uang 4 miliar rupiah ke Saleh untuk dana operasional kesebelasan Persigo Gorontalo. Fadel berjanji uang itu akan dikembalikan. Kalau kalian cuma bisa bermimpi, untuk apa dari sana? Nah, di sini diharapkan memang inovasi terobosan dari semua pihak agar setiap uang rakyat yang dibayar dari pajak yang kita gunakan itu betul-betul akuntabel dan membawa manfaat bagi seluruh rakyat. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Ketika kita ingin bicara dengan Menteri Keuangan, kita atur, batalkan. Disampaikan, nggak dianggap. Nah, ini yang membuat timbul perasaan-perasaan yang tidak enak lah. Ya, kabar mengejutkan datang dari MPR, di mana MPR meminta agar Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani Indrawati, dicopot dari jabatannya. Padahal kita ketahui Sri Mulyani Indrawati ini menjadi Menteri Keuangan perempuan pertama Republik Indonesia dan menoreh berbagai macam prestasi, mulai dari Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik hingga Menteri Keuangan terbaik yang ada di dunia. Mantan Gubernur Gorontalo yang kini menjabat Wakil Pimpinan MPR Fadel Muhammad diketahui pernah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana selisih penggunaan anggaran DPRD Provinsi Gorontalo 2001 senilai 5,4 miliar rupiah, Selasa 9 April tahun 2013 di Gorontalo. Nah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Negara ini diurus dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Kami menjaga republik ini dengan profesional. Tidak berarti bahwa seluruhnya sudah sempurna, tapi kami akan terus memperbaiki secara profesional dan akuntabel. Sejumlah pimpinan MPR mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Desakan tersebut dilatar belakangi oleh Sri Mulyani yang dianggap kurang memperhatikan anggaran untuk MPR RI. Wakil Ketua MPR RI dari DPD, Fadel Muhammad, mengatakan selama ini anggaran MPR RI mengalami penurunan. Padahal pimpinan MPR RI kekinian berjumlah 10 orang setelah adanya penambahan. Lebih lanjut, Fadel mengungkapkan Mensesnek telah menyarankan mengenai masalah anggaran bisa berkomunikasi dengan Sri Mulyani. Namun, kata Fadel, Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang menjalin komunikasi saat itu malah diajukan. Di tengah ramainya perseteruan antara pimpinan MPR RI dengan Sri Mulyani, perlu diketahui, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinobatkan sebagai Menteri terbaik di dunia. Penghargaan tersebut diberikan pada acara World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab. Mendapat penghargaan tersebut, wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan dedikasinya untuk Presiden Joko Widodo dan masyarakat Indonesia. Penghargaan ini saya dedikasikan kepada pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan 257 juta rakyat Indonesia, serta 78.164 jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menuju bangsa Indonesia yang bermartabat, adil, dan makmur. Tulis Sri Mulyani di caption Instagram. Capaian mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun disambut banyak pujian, salah satunya oleh Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, atau lebih sering dipanggil dengan Gus Mus.
Melalui akun Twitter pribadinya, Gusmus memuji capaian prestasi Sri Mulyani. Menurutnya, prestasi itu dicapai bukan lantaran retorika semata, melainkan kinerja yang sudah dilakukan. Selamat untuk Ibu Sri Mulyani yang menerima penghargaan dunia sebagai menteri terbaik di dunia. Pasti ini berdasarkan kinerja, bukan bicara. Mabruk alfu alfi mabruk, kami ikut bangga. Demikian tulis Gusmus melalui akun Twitternya. Perlu diketahui, Sri Mulyani Indrawati juga dikenal dekat dengan para ulama. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bersama Kiai Haji Ahmad Bahuddin Nur Salim atau biasa dipanggil Gus Baha, ulama Nahdlatul Ulama asal Rembang itu secara virtual. Di depan Gus Baha, Sri Mulyani minta masyarakat berdoa agar pandemi teratasi. Dengan mengisi batin kita, dengan mendapatkan ketenangan, dengan ilmu yang kita petik dari Gus Baha, semoga bisa membesarkan hati kita, bisa terus memberikan ketenangan, dan sekaligus juga kita akan mendapatkan berbagai inspirasi yang akan meningkatkan amal ibadah kita, ujar Sri Mulyani. Sri Mulyani mengatakan, selama 1 tahun ini, pemerintah maupun masyarakat berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Seluruh upaya terus dilakukan pemerintah agar pandemi segera teratasi, mulai dari sektor kesehatan hingga ekonomi. Menurut dia, meskipun ikhtiar berupa vaksinasi dan seluruh instrumen fiskal dilakukan untuk membangkitkan kembali aktivitas masyarakat dan ekonomi, kita tetap memerlukan jeda dan berdoa agar pandemi bisa teratasi. Kita perlu sebuah jeda, bertafakur, untuk kita semua melakukan doa bersama untuk negeri, sehingga pandemi bisa kita atasi, ujar Sri Mulyani dalam acara Isra Mi'raj Menteri Keuangan secara virtual itu bersama Gus Baha. Dia melanjutkan, selama 1 tahun ini merupakan cobaan dahsyat yang dihadapi Indonesia. Namun menurutnya, semua usaha dan upaya akan bergantung dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memanjatkan doa dan pertolongan kepada Allah, karena meskipun dengan ikhtiar dan upaya kita secara intelektual, secara pengetahuan, pengalaman, kita semua tahu keberhasilan atau hasilnya akan sangat bergantung pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas Sri Mulyani. Sri Mulyani juga mengibaratkan pandemi COVID-19 ini seperti lari maraton dengan kecepatan sprint. Untuk itu, dibutuhkan stamina dan kemampuan yang lebih untuk bisa menghadapi hal tersebut. Mari kita gunakan malam hari ini dalam peringatan Isra Mi'raj untuk mengikat kembali kemampuan kita. Fokus, jalankan tugas negara, kata Sri Mulyani.